Kabar gembira tentang energi teman-teman semuanya. Saya akan cerita di sini ya. Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Ali Zainal di sini. Jadi kali ini kita tidak bahas tutorial, kita tidak bahas tips dan trik ya, tapi kita akan cerita ya kepada teman-teman semuanya. Jadi silahkan bisa didengarkan baik-baik ya sambil ngopi ya, atau teman ngopi ya. Jadi ini spesial ya di podcast ini, saya anggap ini podcast ya, teman ngopi. Jadi kita akan bahas beberapa poin terkait dengan kabar gembira dari NRG atau nomor registrasi guru ini. Siapa di sini teman-teman yang baru lulus PPG? Barangkali ada? Coba tulis di komen di bawah ya. Apakah ada teman-teman yang sahabat Skillpedia yang baru lulus PPG ya? Silahkan coba tulis di komentar. Nah, jadi yang pertama teman-teman saya ingin cerita ya. Jadi sekali lagi ini sifatnya santai saja teman-teman ya. Silahkan kalau teman-teman sedang sibuk ya, bisa di save dulu video ini. Nanti kalau tidak sibuk bisa didengarkan ya podcast ini ya. Nah, kembali lagi terkait dengan energi tadi teman-teman ya. Jadi energi ini sifatnya otomatis ya. Yang terpenting teman-teman datanya valid ya, terutama data NIK ya, itu diusahakan valid ya. Nanti teman-teman ketika itu sudah aman ya, terutama nomor NIK-nya tadi ya, namanya sudah cocok dengan capil ya, atau sederhananya teman-teman bisa dicek di SIM PKB. Jadi di SIM PKB itu kan ada validasi ya ketika teman-teman login di SIM PKB ya. Nah, di situ teman-teman sebenarnya bisa melihat datanya ya, nama ya, kemudian tanggal lahir, kemudian NIK-nya ya. Pokoknya ada di situ lah, termasuk NUPTK-nya juga ya. Nah, dari situ kalau sudah valid teman-teman dan sudah lulus pendidikan profesi guru atau PPG, khususnya yang PPG terbaru kemarin ya, PPG 2024 piloting PPG guru tertentu, dan itu teman-teman ketika sudah lulus nanti akan auto ya tergenerate otomatis energinya. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot, tidak perlu mengusulkan, tidak perlu bawa berkas ya, tidak perlu memarahi operator. Ada di sini mungkin teman-teman yang suka apa ya, memberikan info sampai ya begitulah kepada operatornya ya, Pak ini belum diinput, bagaimana nanti energi saya nggak keluar. Nah, jadi teman-teman tidak perlu seperti itu ya, informasi ini valid ya, akurat. Jadi kami akan berusaha ya ketika memberikan informasi diusahakan valid ya, pokoknya sumbernya A1 lah istilahnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman tidak perlu ribet-ribet yang mengusulkan dan sebagainya. Itu sudah urusan dari kampusnya yang akan mengolah dan dicocokkan ya terkait dengan data teman-teman di GTK, server GTK itu ya, ketika sudah cocok klop ya, nanti akan tergenerate dari kampus yang sudah menyatakan lulus ya. Nah, yang terpenting teman-teman pastikan data kelulusannya di kampusnya itu benar-benar sudah lulus ya. Nah, kalau teman-teman belum lulus atau tidak lulus ya wajar saja kalau mungkin itu nanti tidak akan terbit energinya. Nah, kemudian satu hal lagi yang teman-teman juga sangat-sangat penting di sini, yakni terkait dengan apakah ya harus diinput dapodik dulu Pak energinya itu. Sorry, maksud saya serdiknya. Jadi ketika teman-teman sudah lulus PPG, itu kan biasanya dapat serdik atau surat keterangan sementara ya. Nanti ada nomor suratnya, ada data-datanya, lulus kapan dan sebagainya. Nah, Pak, apakah itu harus diinput agar memancing atau syarat untuk penerbitan energi? Nah, itu jawabannya adalah tidak, teman-teman. Ya, jadi tidak perlu teman-teman khawatir. Misalnya, ya teman-teman atau operatornya belum sempat menginput di dapodiknya, itu teman-teman akan tetap keluar energinya, ya akan tetap keluar teman-teman. Nah, ketika keluar kemarin juga ramai ya, ada istilah KSG ya, ada istilah baru ya bagi teman-teman yang mungkin baru menekuni atau baru masuk ke dalam dunia baru sertifikasi ini ya. Saya yakin teman-teman yang baru lulus PPG kemarin pasti menganggap ini adalah baru. Wah, saya kemarin belum ya, sekarang sudah sertifikasi. Pasti rasa penasarannya sangat tinggi ya. Ini nanti bagaimana? Kalau saya sudah lulus bagaimana? Nanti apa yang saya lakukan? Apa yang saya tindak lanjuti agar nanti saya bisa cair ya. Nah, pasti saya yakin teman-teman penasaran seperti itu. Betul tidak, teman-teman? Ya. Nah,
Jadi teman-teman itu tentu bisa dimaklumi ya, teman-teman jangan khawatir ya. Nah, jangan khawatir. Misalnya ya teman-teman terkait dengan data-datanya tadi ya, KSG ya. Ada data KSG yaitu sederhananya adalah energinya gitulah teman-teman ya. Jadi saya akan mengemas ya dalam kata-kata yang simpel sederhana ya. Kalau teman-teman cek ya, kalau teman-teman tidak percaya bisa dicek di teman-teman yang sudah sertifikasi atau sudah lulus duluan, mungkin di tahun 2000, 2001, 2022, intinya yang sebelum 2024 kemarin dan energinya sudah lama terbit gitu. Kalau teman-teman cek nanti pasti kolom yang di KSG dengan di Simtun itu pasti sama ya, itu pasti sama, pasti itu teman-teman, silakan bisa dicek buktikan ya. Jadi kemarin sempat ada info yang beredar ya bahwa KSG itu nomor sendiri bukan nomor energi, jangan diinput, hindari itu, hilangkan ya, sabar dulu teman-teman, jangan input dulu. Nah itu termasuk pada penyampaian informasi yang tidak valid. Jadi kadang teman-teman ada, boleh dikatakan kreator konten ya, orang yang berorientasi pada views ya, pada tontonan biar banyak yang nonton. Jadi kita mendapatkan informasi yang sifatnya belum valid, tidak tahu yang benar seperti apa ya, hanya mungkin berdasarkan pada informasi Google atau dari orang ke orang ya. Kan teman-teman tahu ya di Indonesia ini ya, termasuk ya di kalangan guru ya, literasi terkait dengan informasi teknologi menurut saya ya itu masih sangat-sangat kurang lah. Banyak sekali ketika teman-teman di grup pasti ada saja yang mengirim phishing, web phishing ya, atau web yang mengarahkan teman-teman nanti diklik mengarahkan ke pengisian data atau penipuan berkedok dengan pulsa gratis ya, atau kuota data ya berapa giga gitu ya, banyak lah. Nah itu banyak guru-guru yang masih terjebak pada hal tersebut. Nah sehingga ya itulah potret pendidikan di negeri kita di Indonesia ini ya seperti itu ya. Terkait dengan itu ya kita maklumi ya, mungkin mereka sedang dalam posisi yang eh, kekurangan dan sebagainya misalnya ya, sehingga ketika ada semacam pemantik pancingan seperti itu jadi tergoda, tergiur. Nah itulah ya terkait dengan kemampuan. Nah sama kembali ke tadi ya, terkait dengan konten banyak sekali teman-teman kalau saya scrolling di TikTok ya, di TikTok terutama di TikTok itu banyak sekali teman-teman ya info yang beredar yang menurut saya itu nyampah lah, spam lah ya, foto dikasih coret-coretan ya, jadi secara kualitasnya itu menurut saya perlu ditingkatkan lah ya. Nah memang ya niatnya bagus berbagi ya, berbagi ya berbagi, tapi hati-hati ketika berbagi yang kadang itu isinya belum tepat atau belum apa namanya belum belum valid ya, nanti bisa menjerumuskan pada orang-orang yang ada di sekitar kita atau bahkan views kita. Nah teman-teman tentu tidak tahu ya di TikTok itu kan gampang viralnya, apalagi yang sifatnya dibumbui konflik ya, dibumbui hal-hal yang sifatnya hoax menyesatkan ya, itu pasti gampang mudah atau naik, atau sifatnya yang kurang mengedukatif yang ya gitulah ya, pasti teman-teman. Makanya di media sosial ya, lebih khusus di TikTok ya atau di Facebook itu ketika ada berita yang sifatnya spam, nyampah ya, hoax atau berita tidak benar, berita tidak valid, yaitu naiknya cepat ya, viralnya cepat ya karena itu, karena dalam algoritma media sosial itu ada istilahnya interaksi teman-teman ya, ada interaksi. Jadi dari video atau konten yang dibuat ya, ketika itu memunculkan konflik ya, interaksi biasanya akan mudah viral, apalagi itu sangat berhubungan atau sangat relate sekali dengan kondisi yang sekarang terjadi. Nah maka dari itulah di sini teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini ya, sesi teman ngopi ini ya di Skullpedia, teman ngopi Skullpedia. Nah, ini judulnya saya temukan ini ya saat saya buat video ini. Mudah-mudahan eh, saya bisa sharing hal-hal seperti ini ya. Sifatnya ngobrol, sharing santai saja ya. Sehingga bisa menambah
hal-hal atau apa yang ada dalam benak pikiran saya bisa saya sharingkan ke teman-teman. Dan kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan atau hal-hal sesuatu yang ingin ditanyakan, juga dengan senang hati silahkan ditanyakan, nanti pasti saya akan bahas. Walaupun saya tidak membalas langsung komentarnya, tapi saya akan tetap membaca teman-teman. Komen-komen yang masuk itu selalu saya baca ya. Nah, kemudian teman-teman, ketika kita kembali ke energi ya, ketika teman-teman sudah terbit energinya ya. Nah, Pak, berarti yang di kolom KSG itu nanti diinputkan Dapodik ya. Ya, silahkan. Direkomendasikan diinput di Dapodik. Tidak usah nunggu-nunggu lagi ya, atau nunggu valid. Tidak usah, langsung diinputkan saja nggak apa-apa teman-teman. Karena teman-teman di Dapodik itu sifatnya ya, ini sumbernya A1 ya, sumbernya terpercaya ya. Sifatnya hanya menarik atau fokus pada jam pelajaran gitu ya. Jumlah jam mengajar. Nah, jadi di Dapodik itu fokusnya menarik data di situ ya. Nah, terkait dengan nomor energi dan sebagainya itu ada sistem yang sudah mengcover ya di GTK ya, server GTK itu ya. Jadi nanti server GTK itu dengan server Dapodik, nah nanti akan dikombin ya, ditemukan istilahnya ya. Nah, ini cocok loh ya, energinya valid, jam mengajarnya valid, linear ya. Ketika itu klop pas ya nanti akan valid, bisa diusulkan SKTP. Nah, kalau sudah diusulkan SKTP otomatis ya nanti pasti tinggal menunggu pencairan. Nah, itulah teman-teman ya, terkait dengan tunjangan profesi guru dan sebuah kabar gembira NRG. Jadi mudah-mudahan penjelasan yang cukup panjang ini bisa menambah wawasan baru, menambah insight baru ke teman-teman semuanya terkait dengan energi ini. Karena saya sebenarnya membuat tutorial yang sifatnya praktis, tapi kadang terbentur waktu juga teman-teman ya. Yang penting saya akan cerita, kalau teman-teman mau mendengarkan ya silahkan. Kalau mungkin tidak cukup waktu untuk mendengarkan ya disempatkan lah, rugi sekali ya. Karena hal-hal yang saya sampaikan pasti mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pada teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang baru menyimak video ini atau menemukan channel ini, jangan lupa pastikan sudah di subscribe ya, biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini ya, dari tim kami, tim Skoolpedia ya. Sebenarnya ada beberapa teman-teman yang membantu ya. Dan itu sajalah. Dan jangan lupa teman-teman kunjungi juga media sosial saya ya, Instagram, TikTok ya, namanya ada beberapa ya, ada yang official namanya seperti di channel ini, ada yang pribadi ya. Pribadi itu saya pribadi yang biasanya saya lebih fast respon ya di Instagram ya, @alizainal22 itu saya biasanya lebih fast respon. Kalau teman-teman mungkin ada sesuatu yang sifatnya ingin segera didiskusikan, silahkan DM saja ke situ. Jadi nanti kita bisa langsung sharing diskusi. Dan kalau nanti saya sedang tidak mengajar atau ada jam kosong atau sedang tidak ada kesibukan yang padat ya, saya akan membalas DM teman-teman ya. Tapi di Instagram ya, kalau di TikTok saat ini sepertinya menumpuk teman-teman ya. Kalau menurut saya tuh di DM TikTok itu kurang nyaman, jadi saya lebih fokus di Instagram saja gitu ya, untuk DM ya, untuk menghubungi saya atau menghubungi tim ya. Itu saja teman-teman ya, semoga kabar gembira ini sampai ke teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan sertifikasi ini bisa berdampak positif ya terhadap kinerja, kompetensi, dan juga kemajuan di negeri ini ya. Sampai jumpa itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.